para diyullah, sebenarnya setelah paspor haji itu sudah disamakan dengan paspor biasa atau paspor internasional, maka idealnya sebenarnya adalah jamaah haji secara mandiri pun juga sudah bisa untuk melakukan pembuatan paspor di kantor imigrasi. Dulu ketika paspor itu belum ada paspor 48 halaman namanya dulu kalau orang berhaji itu paspor coklat. Nah, cuma paspor coklat itu kan berlakunya hanya sekali tulang itu pian. Sudah datang haji, paspor itu udah terpakai lagi. Nah, bagi pian-pian, tapi orang yakin bang nggak ada di paspor coklat ini lah, karena tuh mau diisi berarti mana sudah pernah tulang haji, mana sudah. Nah, sekarang paspor internasional untuk haji itu disamakan dengan keberangkatan dia. Jadi pian yang mana sudah diisi paspor, tiba datang haji, ada rezeki anak ke Singapura misalnya, karena perlu mulai paspor karena mulai tahun ini berlaku paspor itu sudah 10 tahun. Nah, ada 5 tahun lagi, jadi 10 tahun. Jadi kalau bang misalnya yang datang haji kayaknya rasa keganangan, pulang lambai rumah, duit ada, pulang, nah ada perlu lagi memikirkan mau paspor. Jadi beda dengan dulu ketika kita masih pakai paspor coklat itu. Jadi mau taruh sentak paspornya. Nah kemudian kenapa ini perlu kita kumpulkan? Karena orang sangat yakin biasanya kita menyambai imbayan itu terajin sedikit daripada nonton sorangan. Asa khawatir atau sorangan. Nah, dalam kesempatan hari ini, soal nanti kawan-kawan akan mencoba membantu. Karena kalau berantakan dituliskan kan karena tulisan. Soalnya akan dikumpulkan hari ini soalnya ada 3 kecamatan lah, Penyipatan, Takisung dan Batu Ampar. Karena kalau dikumpulkan semua yang belum punya paspornya ada 130-an orang. 130-an orang. Jadi supaya lebih tidak terlalu banyak, jadi kita bagi selama 3 hari. Nah, yang perlu kami sampaikan dalam kesempatan ini, pertama tentu imigrasi mereka sangat ketat dalam hal memverifikasi data yang dia miliki. Makanya sering sudah kami sampaikan, tolong jangan sampai ada beda data antara KTP, kartu keluarga dan ijazah atau akta kelahiran atau buku nikah. Kalau buku nikah orang yakin buku MPN kada memakai. Kenapa? Karena rata-rata kalau buku nikah yang dulu itu ada lengkap, ada yang umur aja ditulis umur 50 tahun ya, atau umur 20 tahun bapak nikah. Ini kan sudah berapa tahun? Jadi kada lengkap seperti identitas. Nah, dalam pengisian ini nanti karena belangko ini terbatas, jadi tolong diisi hati-hati. Tolong kalau ragu-ragu kita ulangkan. Jangan sampai kita karena boleh aja di TP kalau sembarangannya awalnya kita salah di TP ya. Aman mau bacakan TP-nya, awal TP isinya ada tulisannya. Nah, jadi tolong apa yang menjadi arahan kawan-kawan kita diperhatikan. Karena nanti setelah proses ini, jadi hari ini kita belum sampai kepada pembayaran Bapak Ibu. Jadi hari ini kita baru tahap penulisan dokumen. Jadi di dalam map ini nanti ada satu namanya blanko Perdim 11. Nah, di situ diisi. Isiannya ada banyak juga, ada kolom-kolomnya. Tolong perhatikan nanti teknis penulisannya. Yang kemudian di dalamnya lagi ada nanti surat pernyataan. Makanya pian kan disuruh bawa materai 10.000 itu 3 itu maksimal. Bisa aja terpakai sebuting ini kena. Bisa aja terpakai 2 aja, atau bisa juga terpakai 3-nya. Kenapa? Yang pasti pertama di dalam map ini ada 3 surat pernyataan. 1 surat pernyataan tentang tujuan keberangkatannya kemana. Nah, itu pasti berantakan untuk mengisi.
dan pasti pakai materai. Yang kedua, dalam ini ada namanya surat pernyataan penambahan nama. Jadi kalau namanya satu, karena dalam bio visa Saudi visa bio itu mereka mensyaratkan minimal dua suku kata nama itu. Jadi kalau namanya misalnya Juminten, nah itu kan satu aja, berarti harus ditambah lagi nama bapak. Jadi misalnya apa, Juminto misalnya, ini bapak sama anak ini namanya kurang lebih, tambah nama kakeknya lagi supaya 3, Juminto, Jumanto. Nah, jadi kalau disingkat 3G Juminten. Nah itu perlu surat pernyataan. Nah kemudian nanti kalau ada namanya yang disingkat-singkat, biasanya M itu bisa Muhammad, bisa Michael. Nah itu juga disuruh menulis surat pernyataan di atas masalah. Jadi kada terlalu sulit. Nah jadi nanti apabila setelah selesai proses ini, kami nanti baru akan usulkan ke kantor imigrasi untuk meminta penjadwalan keberangkatan kita. Apakah nanti dari 130 nanti imigrasi menginginkan 2 kali berangkat misalnya nih, kita belum tahu lagi bayangannya imigrasi, apakah mereka nanti mintanya di jam kerja atau mintanya di jam libur, di hari libur. Ini belum ada kesepakatan lagi. Kalau misalnya di jam kerja, itu paling tidak mereka paling bisa menyiapkan mendapatkan kuota sekitar 50 orang saja. Nah mau kena 50 yang berangkat ke sana. Jadi kalau membuat paspor, Bapak Ibu itu memang harus datang ke imigrasi. Juru orang bertembak, tetap juga datang ke sana. Terakhir kemarin dapat informasi ada yang bertembak tangan 2 juta, datang juga ke sana. Cuma bedanya karena mengisi kayaknya baju KTP. Cuma daripada kita tangan 2 juta, mengisi ini kan tangan 2. Jadi paspor itu untuk biayanya hanya 350.000 saja. Makanya kalau pian menulis orang mendaftar itu hanya 350.000 aja. Nah jadi nanti setelah kami usulkan ada penjadwalan, pian tolong dipantau aja di grup itu siapa-siapa nanti yang akan dilakukan proses pembuatan. Nah nanti setelah itu untuk pengambilannya cukup dikuasakannya kepada kami. Jadi biasanya 4 hari kerja setelah pemotretan, proses biometrik atau pengambilan sidik jari segala macam, 4 hari kemudian sudah selesai. Nah tolong dia terus mencari mana paspor kami itu, biasa aja di sini dulu sementara. Nah insya Allah pian itu gambar itu baru menerima paspor itu pas sudah dia sama haji kan anak berangkat. Cuma bisa aja kalau hendak memotokopi dulu untuk jaga itu bisa sebagai arsip pian misalnya.